Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ana Junia Muti Hamzah. Di sini saya akan menjelaskan praktikum pemrograman geospasial website acara 4 berkaitan dengan leaflet JavaScript. Sebelum membahas terkait script yang digunakan untuk membuat suatu website menggunakan leaflet JavaScript, saya akan menjelaskan terlebih dahulu terkait pengertian, manfaat, dan kegunaan leaflet JavaScript. Penjelasan. Yang pertama, leaflet JavaScript merupakan suatu library atau perpustakaan JavaScript yang bersifat open source. Leaflet JavaScript dirancang khusus sebagai library yang berguna untuk membuat peta dasar secara interaktif serta dinamis dan mudah diaplikasikan oleh pengguna. Leaflet JavaScript memiliki berbagai fitur yang memudahkan pengguna dalam pembuatan peta yang kompleks tanpa perlu menulis banyak kode. Manfaat leaflet JavaScript yang pertama mudah digunakan karena memiliki API yang API yang intuitif dan mudah dipelajari, bahkan untuk pemula. Yang kedua, ringan dikarenakan memiliki ukuran yang sangat kecil sehingga membuat halaman website tidak menjadi sehingga tidak membuat halaman website menjadi lambat. Kemudian yang ketiga, fleksibel karena dapat disesuaikan dengan kebutuhan proyek pengguna. Kemudian yang keempat, open source, sehingga pengguna mampu menggunakan secara gratis dan berkontribusi pada pengembangnya. Selanjutnya, terdapat kegunaan leaflet JavaScript. Yang pertama, pembuatan berguna dalam pembuatan peta dasar, penambahan marker, pembuatan pop-up, penggambaran pola atau bentuk, penambahan kontrol, dan pembuatan peta 3D. Kemudian selanjutnya langsung berlanjut ke pembahasan skrip pada Visual Studio Code. Di sini sudah terdapat skrip Visual Studio Code yang digunakan untuk membuat tampilan website yang menggunakan leaflet JavaScript, mengintegrasikan penggunaan leaflet JavaScript. Pada script ini terdapat bagian head dan body. Pada bagian head terdapat metadata yang berfungsi untuk menyusun metadata pada bagian website. Kemudian terdapat title yang berfungsi untuk memberi nama pada website tersebut. Terdapat link yang digunakan untuk membuat link pada yang digunakan untuk menambahkan link pada website. Kemudian terdapat style yang digunakan untuk mengatur ketebalan dan ketinggian pada peta pada tampilan website. Kemudian pada bagian body di sini terdapat bagian div yang berfungsi untuk menambahkan ID yang diberi nama map. Kemudian terdapat bagian script yang berfungsi untuk menambahkan link leaflet.js. Kemudian bagian script selanjutnya yang berfungsi untuk menginisialisasi atau menampilkan tampilan peta awal pada website ketika kita membuka. Seperti contohnya seperti ini. Maka bagian inilah yang bagian pertama yang ditampilkan ketika kita membuka website. Dengan informasi koordinat latitude dan longitude ini. Kemudian bagian ini berfungsi untuk menambahkan layer base map. Layer base map yang terdapat berbagai jenis base map seperti OSM, OpenStreetMap, Esri World Imagery, Peta Rupa Bumi, dan Esri World Topo Map. Pada bagian ini berfungsi untuk menambahkan base map ke dalam tampilan website. Ini peta dasarnya ini menggunakan OpenStreetMap. Pada bagian ini terdapat variabel yang berfungsi untuk menambahkan marker atau simbol poin. Terdapat dua marker yang ditampilkan pada tampilan website, yaitu marker pertama di koordinat sekian dan marker kedua di koordinat sekian. Pada bagian ini berfungsi untuk menambahkan berfungsi untuk menginstruksikan penambahan marker.
Kemudian pada bagian ini, bagian pop-up yang berfungsi untuk menambahkan pop-up pada bagian marker pertama dan marker kedua. Jadi nanti apabila marker pertama dan marker kedua diklik, terdapat tulisan halo, ini adalah Monas, dan yang kedua, halo sekarang kita di Malang. Kemudian pada bagian marker tersebut juga terdapat tooltip. Apabila kursor diarahkan ke marker tersebut, maka akan terdapat tulisan Hai, ini adalah Monas, dan No, we are in Malang. Itu contoh berikut. Ini marker pertama. Halo, ini adalah Monas. Tooltipnya seperti ini. Hai, ini adalah Monas. Kemudian marker kedua terletak di marker kedua terletak di Malang. Marker halo, ini tooltipnya, ini pop up-nya, dan ini tooltipnya. Nowhere. Kemudian pada bagian ini berfungsi untuk membuat circle, circle atau bentuk lingkaran. Bentuk lingkaran ini biasanya berguna untuk membuat kecakupan radius jarak pada suatu wilayah tertentu. Pada tampilan ini dibuatlah dua circle pada daerah yang pertama, pada marker daerah pertama dan marker daerah kedua dengan koordinat sekian. Pada circle ini, pada kedua circle, pada variabel kedua circle ini berfungsi untuk mengatur color, opacity, fill color, fill opacity, dan radius berapa kilometer. Pada radius berapa kilometer pada circle tersebut. Kemudian pada bagian ini berfungsi untuk menginstruksikan penambahan circle pertama dan circle kedua terhadap koordinat sekian. Kemudian pada bagian ini berfungsi untuk menambahkan polyline atau garis pada koordinat tertentu. Pada script ini berfungsi untuk menginstruksikan penambahan polyline pada peta tampilan website peta. Kemudian terdapat bagian pop-up dan tooltip ini berfungsi untuk menampilkan pop-up dan tooltip pada bagian polyline. Jadi pada bagian polyline tersebut nanti juga akan ada pop-up dan tooltip. Pop-up, tooltipnya ini adalah tooltip dan pop-up-nya ini adalah halo pop-up. Kemudian pada bagian ini berfungsi untuk menambahkan poligon pada peta, pada koordinat sekian. Kemudian variabel poligon ini berfungsi untuk mengatur warna, ketebalan, opacity, fill color, dan fill opacity. Pada bagian ini berfungsi untuk menginstruksikan penambahan poligon pada peta. Kemudian di dalam poligon tersebut juga dibuat pop-up dan tooltip. Poligon ini terdapat pop-up dan terdapat tooltip. Ini adalah tooltip poligon. Nih. Kemudian juga terdapat image overlay atau tambahan data tambahan, yaitu data hillsheet pada koordinat tertentu, menambahkan data hillsheet. Kemudian pada bagian ini berfungsi untuk menginstruksikan penambahan image overlay yang berupa data hillsheet ke dalam peta. Kemudian pada bagian ini berupa control layer yang di dalamnya terdapat dua jenis, yaitu yang digunakan untuk basemap dan digunakan untuk overlay. Basemap itu untuk dasar dari peta tersebut, jika overlay berguna untuk menutupi peta atau jenis komponen yang berfungsi untuk memberi seperti memberi memberitahu ciri-ciri peta atau karakteristik peta seperti marker 1, marker 2, circle, polyline, polygon, dan hillsheet. Yang intinya berfungsi untuk
menutupi komponen beta. Seperti ini. Ini merupakan control layer. Ini merupakan control layer. Di sini merupakan bagian dari batch map. Di sini merupakan bagian dari overlay map. Apabila diklik nanti akan berubah batch mapnya. Mungkin loading ya. Itu akan berubah. Kemudian apabila marker 1D maka akan hilang. Kemudian circle akan hilang. Bisa dimunculkan, bisa dihilangkan. Mungkin karena kendala sinyal, oh bisa diubah. Taruh bumi dan penggunaannya seperti itu. Kemudian pada bagian ini berfungsi mengatur skala dalam tampilan website beta ini. Skala terletak di bottom right di bawah kanan. Kemudian terdapat geolocation yang berfungsi untuk menampilkan lokasi pengguna dalam radius tertentu. Apabila diklik allow maka geolocation akan menampilkan lokasi tersebut, radius lokasi tersebut. Namun apabila diblok, dia akan memberikan tombol pop-up berupa error. Contohnya seperti ini, allow. Hmm. Contohnya ini, Anda berada dalam radius ini, dalam titik ini. Seperti ini contoh geolocation. Namun apabila di blog maka akan muncul pop-up seperti ini. User deny geolocation prompt. Jadi pengguna menolak fitur geolocation. Maka geolocation error. Maka dia memberi pop-up atau memberi peringatan seperti ini. Mungkin itu saja penjelasan terkait praktikum pemrograman geospasial website acara 4. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.